Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM, tapi sekarang sudah berubah nama ya, menjadi Tuan Guru Abah Buya Habib Syekh Mr. TM ya. Nama aja kok ya. Nama gelar lucu-lucuan ya. Daripada gelarnya serius orangnya lucu, mending gelar lucu tapi orangnya serius seperti Mr. TM ya. Ya sekarang panggilnya Habib Syekh Mr. TM ya. Tuan Guru Buya boleh, Habib Syekh Mr. TM ya. Walaupun hidung saya pesek tapi panggil Habib loh ya. Lucu-lucuan ya. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah hanya orang beriman ya yang dipertemukan dengan jalan wasilah. Saat ini ya, perkembangan terakhir ya, kita sedang ada di zaman Kala Bendu ya, Kali Yuga kalau bahasa orang Hindu ya, di mana zaman ini zaman gelap gulita ya. Gelap gulitanya bukan nggak ada lampu, bukan ya. Gelap gulitanya adalah tidak ada nur Allah yang sampai ke sini ya, atau sangat sedikit, sehingga hanya orang-orang tertentu yang masih nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya agama telah rusak ya. Jadi nur yang datang dari sisi Allah Ta'ala itu banyak yang tidak ngerti, orangnya tidak mengakui dan sebagainya, atau kehilangan saluran jalan wasilah. Harusnya agama dalam makrifat, sekarang agama cuman syariat, teori, debat, tanya jawab, pinter-pinteran, membaca, hafalan, tafsir. Itu akal semua, itu dunia semua. Sama sekali nggak masuk akhirat ya. Sedangkan Allahnya di ujung akhirat. Orangnya nggak bisa masuk akhirat tuh. Berarti kan nggak nyambung, ya kan? Nah, yang harusnya agama itu orangnya ya, adaptasi itu menembus akhirat, tapi sekarang nggak ada toh. Bahkan menembus akhirat dikira mukjizat ya dan sebagainya. Padahal itu sepele, sangat sederhana ya. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Bahkan orang mengira akhirat itu kan nanti. Loh, Nabi kan cerita akhirat saat masih hidup. Berarti Nabi membuktikan akhirat saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Nah, berarti dulu sudah ada akhirat apa nanti? Ya dulu sudah ada ya. Akhirat itu alam yang di atas dimensi dunia. Ngono tok. Nanti itu maksudnya nanti setelah kau lewati dunia ini ketemu akhirat. Tapi kan nggak harus nunggu mati. Berarti ada caranya. Nggak ada yang ngerti caranya. Nah, cara menembus akhirat hanya orang-orang beriman yang bisa ya. Karena orang beriman adalah orang-orang yang dibaiat mendapatkan nur. Loh, ini ya tadi ya. Kalau orang nggak ada nurnya, gelap gulita. Nah, sekarang ini orang beriman itu sangat sedikit ya. Bukan iman yang dihafal-hafal itu, bukan. Bukan Islam yang asal syahadat di pinggir jalan itu, bukan ya. Jadi seorang yang Islam itu diawali dari pertemuan dia akan Allah yang wujud di dunia. Dia bersaksi dan dia
bersaksi akan utusannya ya. Jadi juru selamatnya ya di zamannya masing-masing dia punya juru selamat. Nah ini kan hampir semua orang nggak mengakui ada Rasul, nggak ada ya, hampir semua. Tapi karena Mr. TM ya, Habib Syekh Mr. TM ilmiah nggak bisa dibantah. Qur'annya juga ada, kami terangkan juga logis ya. Nah sekarang tentang wasilah ya. Jadi nggak semua tarekat itu benar ya. Benar semua benar ya, anggap aja benar ya. Nggak semua tarekat itu mutlak. Nggak semua tarekat itu waris ya, karena itu hukum dunia ya. Jika ada yang asli maka akan muncul yang palsu, itu hukum ya. Jika ada yang mutlak pasti muncul yang relatif, itu hukum ya, nggak usah dibantah ya. Nah sekarang ini banyak tarekat ya. Ada bahkan ada presidennya itu. Ada presiden apa itu ya, seperti itulah ya. Nah, enggak semua tarekat itu membuat orang beriman loh ya. Enggak. Baca surah 52 ya. Orang beriman siapa? Ternyata orang yang mendapatkan nur kitab dan nur iman, itu orang dibaiat. Dan masalahnya bayat di tarekat-tarekat itu, apakah ditanamkan nur itu? Atau cuma sugesti? Atau ditanamkan ndok ceplok? Enggak tahu kan? Kalau yang ditanamkan nur kitab dan nur iman, berarti gurunya harus waris. Dan estafetnya jelas ya, sanad gurunya jelas ya. Dan di situ arahnya adalah ilmu mutlak. Gurunya mutlak dan Tuhannya maha mutlak. Itu lewat gelombang. Dan pasti ilmiah. Ini semua saling berketerkaitan ya. Sama seperti apa? Adanya mendung berarti nanti sebentar lagi hujan. Adanya hujan ya karena diawali mendung. Seperti itulah ya. Ini nggak bisa dibantah ya karena ini ilmiah ya. Jadi orang beriman itu hanya orang-orang yang dipertemukan dengan guru walia mursyida dan ditanamkan nur iman dan nur kitab. Maksudnya guru walia mursyida dan jajaran khalifahnya ya. Dan ditanamkan nur iman dan nur kitab dan dikenalkan metodologi agama. Yang dengan itu kita bisa nyambung akan Allah ya gelombangnya lewat jalan wasilah. Kau akan ngerti wasilah. Bukan yang asal deleming di kuburan. Syekh Abdul Qadir Jailani Amul Fatihah. Bukan. Bagaimana kau berwasilah kepada beliau-beliau yang kamu sendiri nggak kenal sama yang di zamanmu sendiri ya. Ini fatal ya. Makanya saya obrak-abrik ini di dunia persilatan ulamaan ya. Enggak ada satu pun yang nongol, biarpun saya goblok-goblokan saya tololkan loh. Saya taekkan janjuk-janjukkan, enggak ada nongol. Karena ini telak ya. Mereka enggak siap dengan pancingan saya, itu jebakan Batman. Jika dia menjawab, orang pasti akan menilai, begitu dangkal gobloknya jawaban mereka. Itu satu dia kena. Jika diam, orang pun akan menilai, loh ternyata benar sampaikan Habib Syekh Mr. TM bahwasanya mereka itu ulama goblok loh. Dua-duanya kau kena ya. Jadi ini adalah jebakan Batman-nya Habib Syekh Mr. TM. Nah, sekarang nama saya Habib ya, Habib Syekh. Siapa ngasih nama? Aku sendiri, saya aku sendiri. Orang aja bisa, masa aku gak bisa ya toh? Habib senior, Habib senior sekarang ada seniornya. Orang lain kan nggak senior. Habib senior, Syekh Mr. TM ya. Saya nakku ya. Ya itu ya. Jadi ilmiah mutlak, kemudian bisa dibuktikan, kemudian metodologik sistem itu satu rangkaian, nggak bisa dibohongin. Jadi sama seperti begini loh ya. Kalau kamu A menuju B,
itu pasti kau bisa menerangkan ya. Izinnya bagaimana, jalannya bagaimana, alamatnya bagaimana, kendaraannya pakai apa, gurunya siapa, caranya bagaimana, itu clear ya. Berarti kau pelaku, kau bisa menjelaskan secara rukun syarat dan teknikal. Kalau orang menjelaskan cuma teori, dia penghayal. Sama seperti ya, saya terangkan ya, antara mengingat Allah dan mengingat cerita Allah beda loh ya. Kalau kau mengingat Allah, berarti ada 5 panca inderamu yang telah berinteraksi dengan Allah itu. Yang disebut Allah itu loh ya. Yang mana? Yang itu loh ya. Loh. Dan ini enggak gampang mengingat Allah ya. Satu pun mungkin enggak ada yang bisa menerangkan ya. Seperti Ustaz TM. Enggak ada ya. Dengan syahadat sudah enggak ada yang bisa menjelaskannya. Kelengar semua ya. Ada berapa banyak Habib, Tuan Guru, Buya, ulama, kayak Ustadz Gus, Syekh, Mursyid. Enggak ada yang nongol kan. Walaupun saya goblok-goblokan loh. Ini live di publik loh ya. Itu baru syahadat. Tentang zikir. Enggak akan ada yang bisa loh. Tentang sholat. Enggak akan ada yang bisa nanti ya. Jebakan saya banyak ya. Tenang aja. Jangan khawatir ya. Wasilah pun enggak ada yang ngerti kok. Nah. Jadi ya. Kalau kau mengingat Allah ya logikanya. Pasti telah berinteraksi dengan 5 panca inderamu dulu. Entah terlihat, cium, raba, dengan dan rasakan. Tapi kalau kau mengingat titik-titik ya, dengan cerita orang, katanya orang, berarti kau masih mengingat ceritanya. Loh. Ya apa enggak? Nah, logis loh ini. Kalau kamu nggak pernah ketemu anak saya, misalkan ya, nggak pernah ketemu berinteraksi dengan panca inderamu, kamu nggak mungkin bisa ingat anak saya. Kemudian anak saya, ada orang cerita ya kepada Anda ya, oh anaknya Habib senior, Tuan Syekh, Mr. TM, itu begini. Kemudian kamu dengarkan, kemudian kamu ingat. Itu kamu nggak ingat anak saya, tapi kamu ingat cerita tentang anak saya loh. Ya. Jadi tipis ya antara mengingat Allah dan mengingat cerita Allah ya. Enggak ada yang bisa mengingat Allah ya, enggak ada ya. Nanti kami terangkan logiknya ya. Ini sudah agama kamuflase palsu semua ini. Ulamanya palsu, Habibnya palsu, makanya kami bilang Habib senior ya, karena lebih senior ini ya. Lucu-lucu ya. Ini yang ulama-ulama dunia loh ya. Bukan yang asli ya. Yang asli kita junjung tinggi ya. Habib asli kita junjung tinggi ya. Ini yang palsu-palsu ya. Di mana-mana begitu ya. Nah, silakan baca di Al-Ahzab ya. 56. Nah, baca ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Loh, beriman bukan ya ayuhan nas ya. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Loh, ini Allah ya. Ini Nabi, ini orang beriman. Allah dan para malaikatnya bersolawat akan Nabi. Ya. Dan wahai orang beriman, bersolawatlah juga kalian akan Nabi. Dan salamlah penuh penghormatan kepada Nabi. Loh. Siapa Nabi ini ya? Siapa Nabi ini? Nabi ini manusianya ya. Kenapa bukan Rasul? Ya apa enggak loh? Nah, jadi kenapa kok bukan ya Yunas? Kenapa kok orang beriman? Sering saya sampaikan orang beriman adalah orang yang telah mendapatkan nur dan telah dikenalkan siapakah Nabi di zamannya ya. Siapa Nabi itu? Nabi Muhammad tetap ya. Tapi wujudnya yang berbeda-beda sesuai zamannya masing-masing. Itulah yang harusnya kau saksikan dalam syahadat. Nyatanya enggak satu pun loh orang ya, ulama kayak Ustadz Gus, Habib atau apapun itu di dunia yang menyampaikan bahwasanya syahadat itu bersaksi. Mereka cuma mengucapkan. Berarti dia enggak kenal. Makanya sampai kapanpun ini jurus saya untuk ngobrak-ngabrik dunia perulamaan Indonesia ya.
Nggak akan bisa kalian. Kalau belum pernah ketemu, nggak akan bisa menerangkan cara prakteknya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok-blok, nggak akan bisa ya. Makanya nggak ada yang nongol, biar satu pun nggak ada yang nongol. Karena apa? Ulomaran gepuk nih, sama STM ya. Nah, Allah bersolawat akan Nabi dan orang beriman pun bersolawat akan Nabi. Nabi ini adalah manusianya. Yang dibalik Nabi adalah Rasulullah. Itulah penghubung ya antara Allah dan manusia lewat wasilah. Nabi ini manusia yang membawa wasilah. Sedang Rasulullah adalah kerohaniannya. Nah, inilah jika orang tidak memakai gelombang wasilah, tidak memakai teknik wasilah, tidak ketemu sang pembawa wasilah, enggak ada hubungan. Ya, ini kan nabinya loh yang disebut loh ya, bukan rasulnya. Dan manusia pun ke arah sholawatnya kepada nabinya, bukan rasulnya loh ya. Demikian juga syahadatmu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Nabi Muhammad utusan Allah ya. Nah ini dia. Nah nabi yang manusia ada wujud zahirnya. Ada ya, ini dia ya. Jadi utusan itu ada wujudnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Loh. Kalau kau enggak ketemu wujudnya utusan di zamanmu sendiri, kamu enggak ketemu wasilah dan kamu enggak ketemu saluran gelombang Allah yang di dunia. Pasti kau enggak ada hubungan. Orang mau langsung pada Allah, enggak mungkin ya. Pasti penipu dan itu pekerjaannya iblis ya. Walaupun kau sholat, kau zikir, kau ibadah, jika tidak lewat wasilah, gak mungkin. Jelas gak mungkin, berarti penipu ya. Kalau gak kamu penipu ya kamu tertipu, gitu aja. Oleh siapa? Iblis. Karena gak mungkin manusia bisa mengingat Allah yang di sini. Gak mungkin ya. Gak mungkin ya. Bagaimana kau mengingat sesuatu ya yang dia laisa kamislihi syai'un. Enggak bisa kau bayangkan apalagi kau ingat. Bayangkan lo gak bisa. Bayangkan dengan wujudnya enggak bisa. Bayangkan dengan suaranya enggak bisa. Bayangkan dengan apa enggak bisa. Kok mau kau ingat? Berarti kau hanya sekedar mengingat ceritanya tentang Allah. Ngono tok. Ya begak. Baca di surat Al-An'am ya. Ini wajah tuh, wajhiyah loh. Kok bukan Allahnya, kok wajhiyahnya loh. Kau hadapkan ya. Ku hadapkan wajahku kepada wajah loh. Wajah siapa itu? Wajah adalah wajah jasmani. Kepada siapa? Wajah Allah loh. Kok bukan Allahnya, kok wajahnya? Berarti ini tentang Allah yang di dunia. Yaitu utusannya sang pembawa wasilah. Enggak ada yang ngerti ya. Majelis Ulama India ya. Ini dipelajari biar kalian ada kerjaan. Enggak cuma ngelamun aja bengong ya. Saruhan, Vijay, Kapur. Wah itu dia. Nah, biar kalian ada kerjaan ya. Majelis Ulama India, ini disebut apa itu? MUI ya, MUI. Ini MUI India, bukan Indonesia, bukan kok ya. Makanya saya sebut Kapur, Saruhan, Vijay ya. Biar kalian ini bisa nerangkan kepada umat beragama. Nah ini loh. Biar kamu paham ini. Dulu saya pernah di sidang Majelis Ulama India ya, cabang Gresik. Saya terangkan di papan tulis ya dengan diagram skematik begitu. Loh, mereka kok nanya itu. Loh, agama kok diilmiahkan? Loh, saya juga kaget. Loh, bukannya agama itu ilmiah kata Nabi loh. Gak nyambung lah. Loh, mereka gak ngerti kalau agama ilmiah. Terus jawab itu piye? Itu yang nanya itu Kiai Saruhan itu. Jadi apa MUI cabang Gresik, MUI yang Majelis Ulama India loh ya, bukan yang Indonesia, bukan loh ya. Tak terang sampai lolok kabeh. Tapi mecucu kabeh karena merasa lebih pintar. Kan saya diundang itu di sidang karena seolah diadili tuh.
terang gak ngerti lho. Aku ngomong karo wong goblok, karo wong longor iki. Iku Majelis Ulama India, cabang Gresik. Yang nyidang saya banyak itu, ada itu ya. Nah, lanjut lagi ya. Hubungan Allah dan manusia ini tidak bisa kepada manusia yang belum dibaiat ya. Karena manusia yang belum dibaiat nggak mungkin bisa menembus akhirat. Jadi manusia yang kafah adalah manusia yang telah bisa masuk ke dalam diri rohaninya. Makanya kafah menyeluruh itu jasmani rohani. Jadi manusia belum dibayar nggak bisa masuk ke alam akhirat, nggak bisa menembus diri rohaninya, nggak bisa masuk masuk ke dalam diri rohaninya. Makanya orang beriman, ya sering saya terangkan ya, adalah orang yang terizinkan masuk ke akhirat, ditanamkan nur kitab dan nur iman, dikenalkan dengan guru rohaninya, dan dikenalkan dengan syarat rukun dan caranya. Jelas ya. Dia ketemu ini. Siapa ini? Adalah kiblat Rabitohnya. Nah, ini nggak mungkin dilihat manusia, nggak mungkin ya. Yang terlihat ya, jika ini garis lurus, jika Allah dibalik utusannya dan utusannya dibalik wujud utusannya atau seorang manusia, maka yang terlihat oleh manusia yang beriman ini adalah pembawanya atau utusannya yang Rasulun min anfusikum. Ini nggak kelihatan karena ini dibalik utusannya dan utusan dibalik wujud sang utusan atau sang pembawanya. Rasulun min anfusikum, seorang manusia loh. Wujudnya Allah dilihat orang siapa? Orang beriman. Manusia di dunia ya. Tapi jika karena kau nggak kenal siapa orang itu, sampai dobolan nggak akan bisa menunjukkan di mana yang bernama Allah di dunia. Nah, tahu grok-grok, tahu dol-dol nggak akan bisa kamu ya. Yang kelas dunia, yang orang nggak tahu iman, orang nggak tahu Islam, nggak pernah bersaksi, dobolan nggak akan bisa ya. Goblok kabeh ya. Ceramah kesana kemari di atas mimbar, goblok kabeh. Sek kafir kowe iku ya. Islam ya ora, iman ya ora. Ngono dipercaya wong akeh. Sekarang gantian, saya jebak kalian agar semua orang melihatmu sebagai tersangka, terdakwa dan akhirnya terpidana. Ngono ae. Makanya kami live di publik ya. Kami goblok-goblokan ulama dunia ya. Gus, Kiai, Habib, Mursyid, Buya. Jadi masyarakat bisa menilai yang benar Mr. TM yang bajingan itu atau orang-orang yang alim-alim itu. Ya, kira-kira yang benar itu Habib senior, Tuan Syekh, Mr. TM yang bajingan atau ulama-ulama yang terkenal alim-alim itu ya. Mereka akan menilai sendiri ya. Ternyata pancingan saya biarpun sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan enggak ada yang nongol ya. Paham enggak artinya? Jelas ini ya. Jelas ini. Kalau orang punya nalar ya pasti bisa menilai, menyimpulkan ini ya. Jadi ya, Allah bersolawat akan Nabi, manusia beriman pun disuruh bersolawat akan Nabi. Dan berilah penghormatan setinggi-tingginya akan orang ini ya. Inilah jalan wasilahmu ya. Jadi antara Allah yang di ars ya, menunjuk wakil utusannya ya. Nah, utusan itu membawa sesuatu dari yang mengutus, yaitu nurnya dibawa oleh utusannya untuk disampaikan kepada alam semesta ya, manusia dan sebagainya, agar manusia itu ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu teknik wasilah ya. Karena secara rukun syarat, manusia itu nggak mungkin bisa mengingat Allah yang di sini. Makanya di dalam Quran ada Allah di langit dan ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Ada Allah menyebut aku dan ada Allah menyebut kami. Loh, kami berarti 1 apa 2? Lebih dari 1, tapi hakikatnya 1 apa 2? Tetap 1 ya. Kami itu jamak, nggak bisa dibantah ya. Tapi apakah Allah ada 2? Bukan. Itu adalah Allah dengan sistemnya. Paham nggak kau? Nah ini orang kan nggak ngakui ini, hanya mengakui Allah. Gak mungkin ya. Kau berzikir gak mungkin bisa. Kau sholat gak mungkin bisa. Sholatmu itu adalah bujuan tok ya. Kalau kau mau jujur ya, coba begitu kau takbir, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Pret.
taek lo taek. Ya. Kamu menyembah siapa dalam salatmu? Allah kata taek. Nah, ini live di publik loh ya. Apa yang kau ingat dalam salatmu? Allah taek. Pertanyaannya sekarang ya. Apanya Allah yang kau ingat? Kalau bisa jawab. Silakan direspon ya. Apanya Allah yang kau ingat? Jika kau belum pernah berinteraksi dengan 5 panca inderamu, pasti kau hanya mengingat cerita tentang Allah. Iya bukan? Bukan Allah yang kau ingat loh ya. Ini logik tinggi loh ya. Makanya setiap dar-dar berani gini karena ilmiah dan logik tinggi. Biarpun berhadapan dengan sejuta ulama dunia. Oh, nehi kami mundur ya. Tetap kami di atas angin. Kami nggak kelas ya. Ya Bapak, begitu kau sholat, yang kau ingat adalah kunci, motor, utang, kompor, jemuran, pekerjaan. Ya Bapak. Lah apa neraka wel itu? Jika kau nggak ingat ya, kalau kau nggak nyambung ya, kau sudah sholat tapi nggak nyambung, nggak ingat, neraka ya. Ya Bapak lo. Tinggal butuh satu dok, jujur ndak lo. Gak perlu orang pinter saya jujur ndak ya. Uang pinter buat membujui orang ya buat apa? Itu yang akan kita sikat satu persatu tuh. Biar agama Allah menjadi murni ya. Dengan metodologi yang jelas, yang waris ya. Bukan versi-versi akal ya. Nah, Maju Selama India ya. Harusnya merapat dengan STM ya. Kesinilah kalian ya. Kirim utusannya kayak kesini. Misalkan Sarukan kayak Vijay kayak Kapur kayak. Atau Mitun. Atau Amitabh Bachchan, ya gitu dong. Nah, jadi ini. Dan yang kau saksikan dalam syahadat itu harusnya ini loh ya. Ini bisa kau saksikan. Oh enggak mungkin ya. Kau bersaksi akan Nabi Muhammad utusan Allah yang di zamanmu sendiri. Kenapa kok Nabi Muhammad? Bukan Rasulullah Muhammad. Ya Bapak. Kau enggak mungkin bisa bersaksi akan Rasulullahnya. Yang bisa kau saksikan adalah nabinya. Yang kau saksikan dengan mata kepala loh ya. Nah, karena ini kamu masih ada di alam dunia dengan panca inderamu dan akalmu. Kau saksikan ininya. Inilah wujud Allah di dunia. Yang ini ya tetap maha rahasia, laisa kamitslihi syai'un. Dan selanjutnya ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Itu dia ya. Lah kalau orang nggak tahu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, nggak mungkin bisa ingat Allah, nggak mungkin. Biarpun kau berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahan napas. Karena ada itu yang ngaku-ngaku zikir pakai pernapasan itu ya. Taek lo. Kalau saya fair-fairan aja ya. Biarpun zikir pakai pernapasan, taek lo. Zikir pakai apa macam-macam. Taek ya. Kalau kamu nggak tahu metodologi wasilah ya, kamu dugaan dan kamu ketemu fenomena ya, pengalaman sesuatu. Siapa menjamin itu pengalaman dan suatu fenomena itu dari Allah Ta'ala? Jika ininya saja kamu nggak bisa terangkan, loh. Kamu nggak paham ininya, hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kamu ngakunya bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala, terangkan secara ilmiah ya. Terangkan secara ilmiah ya, di uraian kami ya kalau bisa. Potong lehernya anak ayamku itu ya. Ayam. Gak usah GR ya. Kalau misalnya ini bisa dikalahkan oleh ilmiahnya tokek-tokek bedas-bedas itu ya. Potong lehernya ayam itu ya. Kita makan rame-rame ayamnya. Kita goreng ya, kayak Ibn Ubin ya. Suka ayam goreng ya. Jadi ya, Allah kenapa kok bersolawat akan Nabi dan manusia beriman kok disuruh bersolawat akan Nabi? Dan betul enggak? Semua doa akan menggantung jika tidak bersolawat akan Nabi, ya enggak lo? Ya enggak lo? Berarti apa? Manusia jika belum beriman enggak mungkin ada hubungan dengan Allah, betul enggak? Manusia beriman pun wajib memakai wasilah yang dibawa oleh Nabi, betul enggak? Nabi yang mana ini? Apakah Nabi zaman 1500 tahun yang lalu atau Nabi Muhammad yang sekarang? Yang sekarang dong. Yang kau saksikan loh.
menyaksikan wujud gampang kalau ketemu wujudnya. Tapi kalau menyaksikan wujud tapi nggak ketemu wujudnya, kau pasti akan menjawab dengan alibi, dengan dugaan. Ibaratnya orang ya berbohong, ditanya lagi pasti akan muncul kebohongan lagi, ditanya lagi muncul kebohongan lagi, sampai kau lupa mana yang bohong, mana yang asli. Bahkan bohong pun diakui, dianggap sebagai kebenaran. Sekarang dakwah ta'lim ma'rifat membongkar kebusukan kebohongan kalian. Kami potong dari rantai yang paling rendah. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok, goblok. Gak ada yang bisa toh? Ulama, kiai, ustadz, habib, buya, mursyid, tuan syekh. Aduh. Akhirnya umat akan tahu tentang kalian sebatas penipu hayalan tingkat tinggi ya. Jika kau gak kenal Allah di dunia, mana mungkin kau kenal Allah di akhirat? Jika gak kenal, apalagi beserta. Beserta wajib kenal dulu. Dan kenal wajib ketemu dulu, ya apa gak? Dan jika kalian tidak beserta Allah, berarti kalian beserta dengan setan. Fix. Ini orang lain nggak berani ya membuktikan ya dengan nalar ilmiah bahwa mereka ini ulama-ulama dunia ini setan semua ini. Ayo ke. Nah, orang ya akan ngefan kepada Habib Senior, Tuan Syekh, Mr. TM yang bajingan, ataukah ulama-ulama yang cool, yang alim, yang kearab-araban, anak-anak ente onta. Anak antuman, untumu, ya. Ataukah dengan misalnya bajingan seperti ini, ya. Kau pakai nalarmu, logika ilmiahmu, atau kau pakai selera, cocok logi, ya. Nah, ini dia ya. Jadi jelas ya, nggak mungkin ada hubungan antara Allah dengan manusia, kecuali hanya orang beriman, ya, yang telah punya syarat rukunnya, ya. Dan harus lewat wasilah. Bukan wasilah kepada yang di kuburan, bukan ya. Sebelum kau wasilah kepada beliau-beliau itu, kau harus kenali dulu siapa pembawanya. Betul apa enggak? Karena secara ilmiah, kau enggak akan ketemu wasilah jika belum ketemu pembawa wasilahnya. Betul apa enggak? Aduh. Sekarang ya, siap-siap ya. Agama akan terkoreksi besar-besaran. Dan dunia akan mengalami turbulensi perubahan, pergeseran, keseimbangan besar-besaran. Silakan share ya kalimat-kalimat cerdasnya Habib Senior, Tuan Syekh, Mr. TM ya. Kemana-mana ya. Nggak manis kata-kata memang. Saya tahu, saya sadar betul ya. Dan saya pasti dimusuhi banyak orang. Tapi kan nggak kena. Loh, ini seorang loh ya, hanya Mr. TM dengan taklim ma'rifat. Sedangkan yang ngamuk-ngamuk ke saya siapa? Ribuan ulama dunia, ya enggak? Yang sakti-sakti, yang pintar-pintar, yang alim-alim. Ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib, tuan syekh, mursyid. Ternyata iblis semua ya. Loh, jelas toh? Itu yang palsu yang dunia, tapi yang asli kita junjung tinggi ya. Ini karena apa? Orang mengira semuanya asli. Kan hukum dunia ada asli ada yang palsu. Makanya kita pisah mana yang asli mana yang palsu supaya tidak menyesatkan umat ya. Nah, caranya ya dengan begini, akhirnya orang punya katalis ya. Membaca sesuatu bisa punya parameter dan katalis mempercepat dia paham. Oh, ini palsu, Mister. Oh, ini asli. Oh, ini masih remeng-remeng. Jelas ya. Saya tunggu ya tentang syahadat, tentang kesaksian. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Dan juga tentang zikir ya. Apa yang kau ingat saat mengingat Allah? Blok-blok. Karena mengingat Allah enggak mungkin, karena dia laisa kamitslihi syai'un. Berarti ada teknik tinggi. Demikian juga menembus akhirat. Enggak mungkin kau bisa blok-blok ya. Tapi Nabi kok sudah cerita dari dulu.
Nabi masih hidup sudah membuktikan akhirat loh. Di sini di kampus Al-Ma'rifah semuanya membuktikan akhirat. Ya. Semuanya membuktikan kubur, membuktikan barzah, membuktikan ya. Makanya ya, yang belajar di kampus Al-Ma'rifah militan semua karena mereka mengalami. Jangan kaget ya, mereka akan share uraian kemana-mana karena ini propaganda ya, mencuci otak dari pengaruh dogma, candu agama yang teoritis dogmatis supaya kepala kalian buyar dari dogma. Barulah kami terangkan agama yang sebenarnya ya, yang datang dari Allah Ta'ala, yang lewat Rasul, yang lewat metodologi yang juga dibenarkan dan diterangkan di dalam kitab. Kitabnya pun kitab qadim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin ya. Jadi demikian ya. Bukan kepada rasulnya ya, tapi nabinya ya. Demikian juga kau ya. Berarti Tuhanmu di dunia ini siapa? Wujudnya manusia. Tapi dia bukan Allah ya. Wujudnya tok, kan? Itu sifat wujudnya. Sedang Allah ada di balik yang wujud itu. Kalau kau nggak ketemu wujud itu, kau nggak akan ketemu Allah dong. Nggak akan ketemu ya. Karena di balik wujud itu ada sambungan gelombang dan frekuensi. Itulah wasilah. Nah, orang itu pembawa wasilahnya. Wasilah di balik orang itu. Dan juga kau harus dibayar agar ketemu teknologi menghubungi Allah dengan wasilah itu ya. Baca surah 52 ya. Itulah orang-orang beriman. Orang-orang yang diwahyui. Yang bisa menerima wahyu. Dijelaskan di situ. Kalian akan menerima jalannya dulu ya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran atas perintah kami. Sebelumnya, sebelum ini ya, kau tidaklah mengerti kitab Quran. Gak ngerti kamu kalau kau belum dibayat ya. Kau belum mengerti iman, gak ngerti. Maka kami jadikan keduanya ini nur. Dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Clear. Itu di Asy-Syura 52. Apakah kau sudah dibayat tarikat ini? Tarikat yang sama dengan Mr. TM. Kalau tarikat lain gak jaminan. Makanya kalian gak ada toh yang menjelaskan sedetail seperti Mr. TM. Habib Syekh senior Mr. TM ya. Jadi saya gak mau sama dengan Habib curu-curu itu ya. Habib senior ya. Cuma nama kok ya. Jadi begitu ya. Ini ilmiah. Publik terbuka, medsos ya, orang bisa menilai, menelaah, menganalisis ya. Apakah ini nalar, logik, ilmiah, dan sesuai dengan ilmu pengetahuan eksakta, dan juga dalil Quran dan hadis ya. Dan juga akal sehatmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam kebangkitan agama di akhir zaman. Inilah yang ditunggu Hindu, Buddha, Kejawen, Nasrani, Yahudi, ataupun Islam ya. Yaitu perubahan besar-besar pembaharuan akan agama yang telah rusak. Makanya akan diperbaharui lagi. Bukan dengan nama merek yang baru, bukan. Tapi dengan sudut pandang yang baru, yaitu agama Islam yang sangat ilmiah dan amalia. Bisa dibuktikan. Tepuk tangan. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Saya sebagai Habib senior, Tuan Syekh senior Mr. TM, mengucapkan undur diri. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Ya, kalau ada kesempatan di waktu mendatang, bolehlah kita ketemu lagi. Pakcik. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah, waspadalah.